Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tina Mustika, NIM 132240818. Di sini saya akan menjelaskan dengan judul saya, yaitu proses gugatan perceraian dan pembagian harta bersama menurut hukum perdata. Mari kita simak bersama-sama. Proses perceraian dan pembagian harta bersama dilakukan melalui pengadilan agar sah secara hukum. Nah, setelah putusan cerai dibacakan oleh hakim, barulah harta bersama selama perkawinan dapat dibagi. Jikalaupun tidak ada perjanjian di antara kedua belah pihak, maka harta dianggap milik bersama dan dapat dibagi rata antara suami dan istri. Hukum perceraian di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang bertujuan menjaga kesejahteraan serta menjamin keadilan bagi suami, istri, dan anak. Kemudian proses pembagian harta bersama dalam hukum perdata yaitu ada 4. Yang pertama adalah identifikasi dan investigasi harta. Yang kedua ada penilaian nilai harta. Yang ketiga adalah pengajuan gugatan ke pengadilan. Dan yang terakhir, yang keempat adalah pelaksanaan keputusan. Setelah proses persidangan perceraian selesai dan semua bukti serta keterangan saksi diperiksa, hakim akan memberikan putusan sidang secara terbuka untuk umum. Dalam keputusan ini, hakim akan menyatakan bahwa hubungan perkawinan antara suami dan istri resmi berakhir karena perceraian sekaligus pembagian harta bersama yang timbul seperti hak asuh anak, nafkah, dan pembagian harta bersama bila diminta dalam gugatan. 6 asas perceraian. Yang pertama ada asas keadilan. Nah, asas ini menekankan bahwa setiap keputusan dalam bercerai dan pembagian harta harus dilakukan secara adil. Yang kedua ada asas kesejahteraan, mengandung makna bahwa suami istri memiliki kedudukan yang sama di dalam hukum. Ketiga, asas kepastian negara. Nah, asas ini menjamin agar proses perceraian dan pembagian harta harus memiliki kekuasaan hukum tetap. Keempat, hukum musyawarah, sejalan dengan semangat hukum perdata yang mengutamakan penyelesaian secara damai. Yang kelima, asas perlindungan terhadap anak. Nah, hukum ini memberikan terhadap anak-anak agar tidak dirugikan akibat perceraian dari orang tuanya. Yang keenam, ada asas kemitraan, menegaskan bahwa perkawinan adalah kerjasama antara dua pihak, bukan dominasi satu pihak. Di sini saya akan menjelaskan salah satu contoh kasusnya, yaitu Andi dan Rina. Andi dan Rina ini menikah pada tahun 2015 tanpa perjanjian perkawinan selama menikah. Mereka membeli rumah atas nama Andi dan mobil atas nama Rina. Tahun 2023 mereka bercerai dan muncul sengketa mengenai pembagian harta tersebut. Rumah dan mobil diperoleh selama perkawinan, maka termasuk harta bersama dalam hukum perdata. Harta bersama dibagi dua secara adil. Nama kepemilikan tidak mempengaruhi status hukum harta bersama. Rumah dijual, hasilnya dibagi dua sama rata. Tapi mobil tetap milik Rina, tetapi ia wajib memberikan setengah nilai mobil kepada Andi. Nah, pembagian rumah dan kendaraan dilakukan berdasarkan asas keadilan dan asas kesetaraan agar tidak ada pihak yang dirugikan setelah perceraian. Jadi dapat disimpulkan mengenai perceraian dan pembagian harta bersama menurut hukum perdata merupakan satu kesatuan proses hukum yang bertujuan memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi kedua belah pihak setelah berakhirnya perkawinan. Kemudian, perceraian secara sah hanya dapat dilakukan melalui keputusan pengadilan yang menyatakan putusnya hubungan keduanya.